Halo, sobat ngarit yang budiman, baik yang jomblo ataupun yang sudah pasangan ataupun yang lagi dalam proses OTW menjadi duda ya. Kali ini Mimin mau ngebahas sejarah terjadinya domba sakub ya teman-teman. Dari versi aku sendiri melakukan riset kecil-kecilan selama beberapa bulan ini. Tentu saja dengan membaca jurnal ya teman-teman dan langsung turun ke lapangan mendengarkan cerita-cerita rakyat setempat sebagai pelaku utama peternak domba sakub itu sendiri. Jadi domba sakub itu adalah hasil dari rekayasa genetik yang terjadi selama 20 tahun teman-teman. Jadi ceritanya begini teman-teman. Dulu waktu Malampir masih muda, dia turun gunung dari Gunung Slamet. Terus di tengah jalan dia ketemu seorang pemuda yang lagi tengok-tengok kebingungan karena dia nggak punya modal, terus habisan duit untuk bayar setoran bulan depan, sedangkan dia tidak punya kerjaan. Dan akhirnya dia disuruh ngawinin Mak Lampir. Dan ternyata itu cerita bohong ya teman-teman, bukan seperti itu. Jadi dulu sekitar tahun 1980-an, pemerintah kita memberi bantuan beberapa ekor domba gitu dengan jenis yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada Sulfok, Merino, Texel, dan domba domer ya teman-teman. Dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kualitas dari ternak para peternak di Indonesia ya teman-teman. Dan kemudian dari beberapa jenis domba tersebut terjadilah kawin silang dengan lomba lokal yang para peternak pelihara selama ini. Dari perkawinan silang tersebutlah akhirnya terjadi mutasi genetik sehingga muncul gen baru yaitu gen domba sakub. Varietas baru yang hanya ada di sekitar lereng Gunung Slamet ya, perbukitan Gunung Slamet di sekitar itulah. Tentu saja dari hasil kerja keras dari para profesor UGM ya kalau nggak salah melakukan penelitian dengan cara mengambil sampel darah dari domba-domba di sekitaran gunung situ ya teman-teman. Sekitar 800 ekor sampel darah domba dibawa ke universitas untuk diteliti ya teman-teman. Dan ternyata usaha mereka membuahkan hasil teman-teman, ditemukannya domba sakub itu dan dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pemerintah desa akhirnya ditetapkannya domba sakub dan itu sudah ada hakinya gitu teman-teman. Dan pemerintah kita sadar betul bahwa ini adalah kekayaan genetik dan seharusnya ini harus disebarluaskan karena bagaimanapun ini adalah kekayaan genetik yang sangat potensial. Maka dari itu pemerintah setempat melakukan beberapa upaya dengan cara mengadakan kontes ya di beberapa tempat di situ. Dan alhasil domba sakub sekarang sudah mulai terkenal dan menjadi kayak primadona gitu di antara domba-domba karena kualitasnya itu nggak kalah dengan domba-domba impor. Dan oh ya, ngiming-ngiming dari tadi ngiming mulu. Ini aku ngerekam videonya itu dari farmnya Mas Indro ya, Jawara Farm, dan ini sudah terkenal banget karena Mas Indro juga termasuk orang yang sudah sering banget juara. Dia itu pemegang banyak sertifikat, ada juara 1, juara 3 dari beberapa kontes. Skill dan keahlian Mas Indro itu dalam memilah dan memilih dan mencetak domba-domba super itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Orangnya welcome banget, teman-teman juga boleh main ke sini atau mau beli. Ada di sini dia nyiapin bakalan-bakalan dan bibitan-bibitan atau bejantan-bejantan yang buat pacekan sudah ada ready dia di situ. Dan anak-anakan dombanya juga dijual semua ya teman-teman nanti kalau sudah lepas sapi katanya. Dan kualitasnya udah dijamin, udah pasti spek super kontes grade A itu udah pasti teman-teman. Dan 2 ekor domba ini adalah domba aku teman-teman, punya saya pribadi. Saya kasih makan full rumput teman-teman karena saya menyesuaikan kantong teman-teman gitu ya. Dan uniknya lagi domba sakub itu walaupun dikasih makan full rumput, dia itu nggak jadi kurus-kurus amat gitu. Yang penting kita sayangi gitu kan. Dan yang gak kalah penting jangan dikasih makan batu bro.